Jangan pernah ke Pulau Bidadari saat bulan mati. Sekali kau ke sana, kau nggak akan pulang sebagai manusia. Itu yang dikatakan orang-orang tua di desa pesisir ini. Tapi siapa yang masih percaya omongan kayak gitu? Hidup Jaya bukan dongeng. Ini kenyataan. Utangnya numpuk. Istrinya kabur. Anaknya sakit. Dan satu-satunya jalan keluar katanya cuma satu, pesugihan. Malam itu, Jaya duduk sendirian di pinggir pantai. Angin laut dingin menusuk sampai ke tulang. Tapi pikirannya lebih dingin dari angin manapun. Di tangannya, selembar kertas usang. Peta. Bukan sembarang peta. Ini peta menuju Pulau Bidadari. Yang katanya cuma muncul kalau bulan gelap total. Langit hitam. Laut tenang. Suara gamelan terdengar lirih dari kejauhan, padahal nggak ada satupun kapal di sana. Jaya dengar tentang pulau ini dari Bu Gendis, dukun laut yang tinggal di ujung desa. Wajahnya penuh keriput, suaranya kecil, tapi kata-katanya seperti sabetan cambuk. Kau mau kaya? Bisa. Tapi bidadari nggak suka orang pelit. Mereka minta persembahan. Tumbal? Tanya Jaya waktu itu. Manusia, jawab Bu Gendis pelan. 1 nyawa. Untuk kekayaan seumur hidup. Awalnya Jaya mengira ini cuma trik buat nakut-nakutin. Tapi malam itu, dia lihat sendiri. Dari jauh, di balik kabut, muncul daratan kecil dengan pasir putih menyala. Angin berhenti sejenak, dan suara gamelan pelan-pelan masuk ke telinganya. Bulu kuduknya berdiri. Pulau itu beneran ada, bisiknya. 3 hari kemudian, Jaya bawa 1 orang temannya, Damar, buat mancing bareng. Damar nggak curiga. Mereka udah berteman sejak kecil. Pernah tidur di rumah yang sama waktu orang tua mereka kerja di laut berhari-hari. Tapi kali ini beda. Kali ini, mereka bukan mancing ikan. Tapi mancing maut. Saat perahu kecil mereka makin dekat ke pulau, kabut makin tebal. Gamelan makin kencang. Dan bau harum aneh mulai tercium. Bukan bau laut. Tapi bau bunga. Wangi, menusuk, tapi juga bikin kepala pusing. Jaya tahu, dia udah melewati batas. Tapi belum ada jalan balik. Dan saat kaki mereka menginjak pasir putih pulau itu untuk pertama kalinya, semuanya terasa terlalu tenang. Terlalu cantik. Terlalu salah. Damar masih tertawa-tawa. Nggak tahu, ini mungkin hari terakhirnya jadi manusia. Tapi Jaya juga nggak tahu, ini juga mungkin hari terakhirnya sebagai dirinya sendiri. Pulau itu sepi. Nggak ada suara burung, nggak ada binatang. Tapi anehnya, Jaya bisa dengar suara gamelan dari tengah hutan. Jelas. Seperti ada yang main alat musik di balik pepohonan. Damar sempat bercanda. Wah, ini MAH tempat wisata rahasia, ya, Jay? Ada speaker segala. Jaya cengengesan aja, padahal jantungnya udah nggak karuan. Dia tahu suara itu bukan dari speaker. Itu suara yang pernah dia dengar waktu kecil. Waktu ayahnya hilang di laut dan nggak pernah pulang. Malam itu juga, ada gamelan yang terdengar sampai ke pesisir. Waktu itu Jaya belum ngerti. Sekarang dia tahu. Mereka berjalan masuk ke dalam hutan. Pohonnya tinggi-tinggi, batangnya besar, daunnya tebal banget sampai matahari nggak bisa tembus. Tapi yang bikin Jaya makin gelisah, hutan ini nggak kayak hutan biasa. Nggak ada serangga, nggak ada nyamuk, nggak ada suara gesekan ranting. Yang ada cuma suara gamelan, dan bau bunga melati yang makin lama makin tajam. Lu nyium bau ini, enggak? Tanya Damar sambil ngusap hidung. Jaya mengangguk. Tapi dia nggak ngomong apa-apa. Langkah mereka tiba-tiba berhenti waktu lihat batu besar di tengah jalur. Ukirannya aneh, simbol-simbol kayak tulisan kuno, dan di atasnya ada mangkuk tembaga. Di dalamnya, sisa darah kering dan rambut manusia. Damar mulai panik. Jay, tempat apaan ini, sih? Jaya cuma bilang, pura kuno. Kita sebentar aja, habis itu balik. Tapi saat mereka mau jalan lagi, suara gamelan berubah. Dari lembut jadi cepat. Dari merdu jadi, nyaris kayak teriakan.
Seolah ada yang marah karena mereka lewat tanpa izin. Lalu, langit yang tadinya cerah langsung gelap. Angin besar datang dari arah belakang. Pohon-pohon yang tadi diam mulai goyang. Daun-daun berjatuhan seperti hujan. Damar narik lengan Jaya. "Jay, ini nggak benar. Kita balik aja." Jaya mau ikut panik. Tapi dia lihat sesuatu di balik pepohonan. Sesosok perempuan, rambut panjang, berkebaya putih, berjalan pelan sambil menunduk. Langkahnya nggak menyentuh tanah. Seolah mengambang. Damar lihat juga. "Siapa itu?" bisiknya. Perempuan itu berhenti. Lalu mendongak. Matanya merah menyala. Bibirnya tersenyum, tapi bukan senyum manusia. Terlalu lebar, terlalu aneh. Dan suaranya, bukan suara manusia juga. "Kalian datang, lebih cepat dari yang kami kira." Jaya pegang tangan Damar. "Lari." Mereka lari ke arah pantai, tapi suara gamelan terus mengikuti. Langkah mereka makin berat. Pasir terasa seperti menarik kaki ke bawah. Langit makin gelap. Damar teriak minta tolong, tapi suara gamelan nutupin semuanya. Saat mereka akhirnya sampai di bibir pantai, kapal kecil mereka sudah nggak ada. Hilang. Seolah nggak pernah ada di sana. Jaya dan Damar berdiri di sana, terengah-engah. Di belakang, suara perempuan tadi makin dekat. Tapi saat mereka balik badan, nggak ada siapa-siapa. Hutan kembali tenang. Angin berhenti. Gamelan perlahan hilang. Tapi sesuatu dalam hati Jaya tahu, mereka sudah dilihat. Dan mereka belum boleh pergi. Pantai itu sekarang jadi tempat mereka bertahan. Jaya duduk di atas karang, matanya menerawang ke laut. Damar masih mondar-mandir, ngos-ngosan, panik, dan terus melontarkan pertanyaan yang gak mungkin bisa Jaya jawab. "Jay, kapal kita kemana? Jangan-jangan hanyut? Atau lu sengaja taruhnya gak diikat?" Jaya cuma diam. Pikirannya kacau. Keringat dingin mengalir dari pelipis sampai leher. Dia tahu dia nggak salah letak kapal. Dia bahkan ingat betul, sudah menambatkannya ke batu besar dengan tali ganda. Tapi sekarang, hilang. Seolah kapal itu ditelan bumi. "Lu ngomong, dong. Kita kemana sekarang, ha? Jalan balik juga nggak ada." Damar mulai emosi. Dia dorong Jaya pelan, tapi cukup keras buat Jaya bangkit dari duduknya. "Aku juga nggak tahu," bentaknya. Keduanya saling pandang, napas terengah-engah. Tapi Jaya langsung sadar, dia harus jaga emosi. Kalau Damar tahu alasan sebenarnya mereka ada di sini, selesai sudah semuanya. "Maaf," kata Jaya akhirnya, pura-pura tenang. "Kita cari tempat berlindung dulu. Malam pasti dingin. Kita bisa nyari kapal besok pagi. Siapa tahu pasang surut ngebawa kapal itu ke sisi lain pulau." Damar mendengus. Nggak sepenuhnya percaya, tapi dia ikut aja. Mungkin karena dia belum tahu kalau sebenarnya, dia adalah tumbal yang dibawa Jaya. Mereka jalan menyusuri garis pantai, sampai nemu gua kecil di balik semak berduri. Gua itu kering, cukup dalam, dan bisa jadi tempat nginep semalam. Mereka masuk, bersandar di dinding batu. Damar akhirnya diam, matanya sayu, kecapean. Tapi Jaya nggak bisa tidur. Setiap kali dia pejamkan mata, wajah perempuan tadi muncul lagi. Matanya merah, senyumnya lebar, dan suaranya terus bergema di kepala Jaya. "Kami tahu kau yang memilih dia." Pelan-pelan, tubuh Jaya mulai gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena rasa bersalah. Dia ingat waktu pertama kali Bu Gendis kasih syarat itu, harus orang dekat. Orang yang percaya sama kamu. Yang rela ikut tanpa curiga. Dan Damar satu-satunya orang yang cocok. "Maafin gue, Mar," bisik Jaya lirih, nyaris tak terdengar. Tapi saat dia menoleh, Damar udah nggak di sebelahnya. "Damar?" Jaya berdiri cepat, panik. Gua itu gelap, tapi dia coba cari-cari dengan senter dari ponsel. Nggak ada. Langkah Damar pun nggak terdengar. Nggak ada suara apapun. "Damar?" Tiba-tiba, dari arah mulut gua, terdengar suara langkah, dan suara pelan,
seperti orang menangis. Jaya keluar perlahan. Di luar, bulan masih gelap, angin berhenti. Dan di tepi pantai, Damar berdiri menghadap laut. Punggungnya membelakangi Jaya. "Mar, ngapain lu di situ?" Damar nggak jawab. Jaya makin dekat. Saat dia pegang bahu Damar dan memutarnya, bukan Damar. Wajah itu perempuan. Tapi kulitnya pucat kebiruan, matanya merah, dan di bibirnya ada jejak darah. Dia tersenyum. Lalu tiba-tiba, menghilang. Jaya jatuh terduduk. Lalu, dari kejauhan, Damar muncul tergopoh-gopoh dari arah hutan. "Jay, gua ketiduran sebentar, terus pas bangun, lu udah nggak ada." Jaya cuma bisa melongo. Pandangannya bolak-balik antara Damar dan tempat makhluk itu barusan berdiri. Siapa yang barusan dia lihat? Dan kenapa makhluk itu memakai wajah sahabatnya? Keesokan paginya, suasana pulau nggak lebih baik dari malam sebelumnya. Matahari memang terbit, tapi sinarnya redup. Awan tebal seperti nggak mau bubar. Dan yang paling bikin Jaya nggak tenang, suara gamelan masih terdengar. Pelan, tapi jelas. Kayak ada yang terus mainin dari dalam tanah. Jaya bangun dengan kepala berat. Damar masih tidur, tapi wajahnya pucat dan tubuhnya dingin. Kayak orang habis mimpi buruk. "Mar," Jaya coba bangunin. "Bangun. Kita harus keliling pulau. Siapa tahu kapal kita nyangkut di sisi lain." Damar cuma mengangguk lemah. Nggak banyak omong, padahal biasanya dia cerewet. Jalan pun lesu, kayak kakinya berat banget. Sepanjang perjalanan, dia beberapa kali berhenti dan duduk tiba-tiba. Katanya pusing, mual, dan sesekali matanya menerawang kayak ngelihatin sesuatu yang gak ada. "Lu kenapa, sih?" tanya Jaya. "Entah, gua mimpi aneh tadi malam," jawab Damar pelan. "Mimpi ada banyak perempuan di air. Mereka manggil gua. Tapi wajahnya kosong. Gua coba kabur, tapi kaki gua kayak ditarik. Kayak mereka nggak mau gua pergi." Jaya diam. Tenggorokannya kering. Mereka terus jalan, masuk ke jalur kecil di antara pepohonan. Semakin dalam mereka masuk, semakin aneh rasanya. Tanah di bawah kaki terasa empuk, seperti menginjak spons. Akar pohon bergerak perlahan, seolah bernapas. Dan bau bunga makin tajam. Bukan melati lagi, tapi bercampur amis. Seperti bunga yang dikasih ke makam. Tiba-tiba, dari kejauhan, mereka dengar suara perempuan tertawa. Bukan satu, tapi banyak. Suaranya menggema, naik turun, kayak main-main, tapi dingin. Geli. Nggak ada manusia yang bisa ketawa seperti itu. "Jay," bisik Damar. "Gua pengen pulang. Gua ngerasa nggak beres di sini." "Gua tahu." Baru aja mereka mau balik arah, tiba-tiba jalan yang mereka lewati berubah. Yang tadinya terbuka, sekarang ditutup akar dan semak berduri. Nggak ada jalan keluar. Jaya coba terobos, tapi tiap kali dia pegang semak itu, durinya seperti hidup. Menusuk dalam, sampai darah netes dari tangannya. "Jalan kita ketutup," Damar mulai panik. "Ini nggak logis." Jaya menarik napas. "Kita tenang. Kita muter. Harusnya bisa balik lewat arah pantai." Mereka putar balik, tapi yang mereka temukan justru bangunan tua di tengah hutan. Kayak pura, tapi lebih gelap, lebih rusak, dan di dalamnya ada patung batu menyerupai perempuan berkebaya. Matanya terbuat dari batu merah, dan mulutnya terbuka, seolah sedang tertawa. Damar mendekat, walau Jaya udah narik tangannya. "Jangan, Mar. Jangan sentuh." Tapi Damar kayak kesurupan. Tangannya bergerak sendiri, menyentuh pipi patung itu. Dan saat jarinya menyentuh, matanya langsung membelalak. Arg! Damar jatuh. Tubuhnya kejang. Mulutnya berbusa. Jaya panik, langsung peluk dan goyangkan tubuh sahabatnya. "Mar, bangun. Astaga, bangun." Dalam kepanikan itu, dari balik pepohonan, suara langkah kaki terdengar. Banyak. Pelan. Teratur.
seolah ada yang sedang mendekat. Lalu, suara gamelan berubah jadi keras. Teriakan perempuan bercampur dengan tabuhan gong dan kendang. Hutan bergema dengan suara-suara yang mustahil datang dari makhluk hidup biasa. Jaya menoleh, dan untuk pertama kalinya, dia melihat mereka. Perempuan-perempuan tinggi, rambut panjang, pakai kebaya putih, muncul satu persatu dari balik pohon. Wajahnya cantik, tapi bukan kecantikan manusia. Kulitnya pucat kehijauan. Matanya, hitam legam. Dan senyum mereka, penuh rasa lapar. Jaya mundur sambil gendong tubuh Damar. Salah satu dari mereka berbicara. Suaranya berat, bergema. Kau sudah datang, Jaya. Jangan lari. Tumbalmu sudah kami terima, tapi kau juga harus tinggal. Jaya terbangun dalam keadaan terikat. Tangannya terpasung dengan semacam tali dari akar pohon. Kulitnya gatal, perih, dan dingin. Saat matanya terbuka sepenuhnya, dia sadar, dia tidak lagi berada di hutan. Sekelilingnya gelap, lembab, dan hanya diterangi cahaya remang dari obor di dinding batu. Damar tergeletak di sebelahnya, masih pingsan. Wajahnya pucat, napasnya lambat. Tapi dia hidup. Jaya menggigit bibir. Dia ingat apa yang terjadi terakhir kali. Suara gamelan, perempuan-perempuan itu, dan kata-kata mereka. Tumbalmu sudah kami terima. Tapi kau juga harus tinggal. Dia mencoba bergerak. Akar itu makin erat, seolah tahu dia sedang melawan. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar. Lalu muncullah Bu Gendis. Ya, dukun tua dari desanya, yang katanya cuma kasih petunjuk jalan. Bu, kenapa ibu di sini? Bu Gendis tersenyum. Tapi senyumnya dingin. Wajahnya terlihat lebih muda. Rambutnya hitam legam. Bahkan suaranya lebih nyaring, lebih tegas. Aku selalu di sini, Jaya. Aku cuma numpang lewat di dunia kalian. Tapi tempat asliku, ya di sini. Jaya melongo. Apa maksud ibu? Bu Gendis mendekat, duduk di depan Jaya. Lalu mulai bicara, seperti seorang guru yang menjelaskan pelajaran. Pulau ini memang bukan buat manusia biasa. Ini tempat perjanjian lama. Zaman dulu, orang-orang yang ingin cepat kaya datang ke sini, bawa tumbal. Tapi kebanyakan dari mereka curang. Mereka bawa orang sembarangan. Bukan yang dipercaya. Padahal syaratnya jelas. Jaya menggeleng lemah. Tapi aku bawa Damar, sahabatku. Ya, makanya kamu diterima. Bu Gendis mengelus kepala Jaya. Tangannya terasa dingin, seperti batu. Tapi kau harus tahu, pesugihan itu bukan transaksi satu arah. Kau bawa satu nyawa, tapi harga yang harus kau bayar, jiwamu sendiri. Jaya terdiam. Ia baru benar-benar paham. Bukan cuma Damar yang dikorbankan. Dia juga. Bukan dibunuh, tapi dikunci di tempat ini. Selamanya. Tapi kenapa harus perempuan-perempuan itu? Siapa mereka? Bu Gendis berdiri. Lalu menunjuk lukisan batu di dinding gua. Di sana, terpahat gambaran. Sekelompok wanita sedang duduk di tepi pantai, dikelilingi tubuh-tubuh manusia tanpa wajah. Mereka dulunya manusia biasa. Korban juga. Tapi karena dimakan bukan secara utuh, jiwa mereka hancur setengah. Mereka jadi penjaga pulau ini, haus tumbal, dan makin hari makin lapar. Jaya menunduk. Kalau aku kabur, kamu bisa coba. Tapi pulau ini akan mengikutimu. Bahkan kalau kamu berhasil kabur, kamu gak akan jadi manusia lagi. Kau sudah terikat. Tiba-tiba, suara Damar terdengar lirih, Jaya. Damar membuka mata. Wajahnya panik. Jaya menoleh cepat. Tapi sebelum bisa bicara, Bu Gendis mendekat dan menatap tajam. Putuskan sekarang, Jaya. Kau serahkan dia sepenuhnya, atau kalian berdua jadi bagian dari kami. Jaya merasa dadanya sesak. Kata-kata Bu Gendis terus berputar di kepalanya. Serahkan dia sepenuhnya, atau kalian berdua jadi bagian dari kami. Damar yang tergeletak di sampingnya,
wajahnya pucat dan penuh ketakutan. Jaya menatap sahabatnya, teringat bagaimana mereka dulu bersumpah saling melindungi, apapun yang terjadi. Tapi sekarang, dia malah jadi bagian dari masalah yang hampir nggak ada jalan keluar. Jaya mengatupkan giginya. Enggak, gue nggak akan kasih Damar begitu aja. Bu Gendis tertawa pelan. Kau pikir, Jaya? Kau pikir kau bisa melawan kami? Takdir sudah ditentukan sejak lama. Jaya berusaha menggerakkan tangannya yang terikat, berusaha memutus akar yang mengikatnya. Tapi akar itu semakin rapat, seperti hidup, mencegahnya bergerak. Damar menatap Jaya dengan mata bingung. Jay, apa yang terjadi? Kenapa ibu ini beda? Damar, lu harus percaya sama gue, kata Jaya dengan suara terbata, berusaha menjaga ketenangannya. Lu harus kuat. Kita keluar dari sini, gue janji. Damar cuma mengangguk lemah, matanya terpejam. Mungkin dia masih nggak sadar sepenuhnya. Tapi Jaya tahu, kalau mereka nggak keluar sekarang, mungkin itu akan jadi akhir mereka. Jaya menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan ketegangannya. Dia harus berbuat sesuatu. Ini bukan hanya tentang keselamatan dirinya, tapi juga Damar. Tiba-tiba, Jaya melihat sebuah benda di tanah. Pipa bambu yang tergeletak di bawah sebuah obor yang hampir padam. Jaya bergerak cepat, berusaha melepaskan akar yang mengikatnya dengan menggesekkan tangan pada pipa itu. Bu Gendis melihat dengan senyuman sinis. Kau pikir ini bisa menyelamatkanmu, Jaya? Kau sudah ada di sini. Kami sudah memilihmu. Tapi Jaya nggak peduli. Dengan sisa tenaga yang ada, dia terus menggesekkan tangan pada pipa bambu itu. Hingga akhirnya, pipa itu terlepas. Dalam sekejap, Jaya bangkit berdiri, berlari menuju Bu Gendis dengan penuh keberanian. Kalau memang aku harus mati, gue mau mati berjuang. Gue nggak akan biarin lu ngambil Damar. Tanpa pikir panjang, Jaya menghantamkan pipa bambu itu ke arah Bu Gendis. Tapi tubuh Bu Gendis seolah bergerak ke samping, menghindar dengan gerakan yang tak manusiawi. Wajahnya berubah, matanya yang semula tenang kini berubah tajam, merah, dan penuh kebencian. Kau tidak tahu siapa yang kau lawan, Jaya? Suara Bu Gendis menggema, keras dan mengguncang. Tubuhnya meluas, berubah menjadi bayangan hitam yang hampir menutupi seluruh ruangan. Jaya mundur, napasnya tercekat. Seketika, tanah di bawahnya bergetar, dan pintu gua yang tadinya tertutup rapat kini terbuka lebar. Dari dalam gua itu, sosok-sosok perempuan bermata merah muncul satu persatu, melangkah dengan anggun, tapi dengan senyuman penuh ancaman. Jaya merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Sesak, seperti ada kekuatan yang menariknya, mengikatnya pada tempat ini. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar ketakutan biasa. Seperti mereka sudah menguasai lebih dari sekedar tubuhnya, tapi jiwanya. Damar yang terbaring lemah mulai bergerak sedikit. Jay, gue nggak mau jadi bagian dari mereka. Jangan biarin gue jadi tumbal. Jaya menatap sahabatnya. Matanya yang penuh rasa takut itu membuat Jaya merasa ada satu hal yang harus dilakukan, walau nyawa mereka dipertaruhkan. Jaya mengangkat pipa bambu sekali lagi, bersiap untuk melawan, meski kekuatannya mulai habis. Bukan cuma Damar. Gue juga nggak akan biarin kalian menang. Tapi sebelum dia bisa bertindak, tubuh Bu Gendis melesat, menabrak Jaya dengan kekuatan luar biasa, membuat tubuhnya terhantam ke dinding gua. Jaya terkapar, darah mengalir dari mulutnya. Pipa bambu itu terlepas dari tangannya. Jangan melawan, kata Bu Gendis dengan suara yang seperti bisikan, tapi menggetarkan jiwa. Kalian sudah berada di sini. Ini adalah rumah kami, tempat kalian akan tinggal selamanya. Jaya terengah-engah, rasa sakit menyerang seluruh tubuhnya. Tapi pikirannya masih tajam. Dia tidak akan menyerah begitu saja. Dari sudut matanya, ia melihat sosok Damar yang perlahan mulai bangun, meski tubuhnya tampak lemah. Mata Damar melihat Jaya dengan penuh harapan. Jaya menatap sahabatnya, dan dalam hati dia berjanji, apapun yang terjadi, mereka akan keluar dari sini.
Jaya terkapar, napasnya tersengal-sengal. Pipa bambu yang tadi ia pegang kini tergeletak jauh darinya. Tubuhnya terasa berat, nyeri merambat ke setiap bagian tubuhnya yang terluka. Di atasnya, Bu Gendis berdiri dengan senyum penuh kemenangan. "Kau pikir kau bisa melawan kami?" kata Bu Gendis sambil menatap Jaya dengan tatapan penuh ejekan. "Kami lebih dari sekadar manusia." Dari belakangnya, para perempuan itu, para bidadari, mulai bergerak maju. Wajah-wajah mereka yang cantik, namun penuh kebusukan, seolah menantikan saat untuk mengambil nyawa Jaya dan Damar. Mata mereka merah menyala, dan bibir mereka tersungging senyum yang menyeramkan. Jaya merasakan keringat dingin mengalir di dahinya. Di sekelilingnya, segala sesuatu tampak berubah. Gua yang tadinya gelap kini dipenuhi cahaya aneh yang keluar dari tubuh para perempuan itu. Cahaya biru kehijauan, seperti sihir yang keluar dari tubuh mereka. Suara Damar terdengar lemah, namun penuh kecemasan. Kita nggak bisa bertahan di sini." Jaya berusaha bangkit, meskipun tubuhnya teramat lelah. Matanya menatap Damar yang terbaring di tanah, masih terikat dan lemah. Tubuhnya menggeletar, tapi ada tekad dalam matanya yang belum padam. Jaya menggigit bibirnya. "Kita harus keluar dari sini, Mar." Tapi sebelum Jaya bisa berbuat apa-apa, Bu Gendis melangkah maju. Tangan kirinya mengarah ke tubuh Jaya, dan tiba-tiba tubuhnya merasa seperti terkekang. Jaya merasakan seakan ada sesuatu yang menahan tubuhnya, memaksa dia untuk tetap terjatuh. Mungkin ini kekuatan sihir yang mereka miliki. Sesuatu yang jauh lebih kuat dari apapun yang pernah ia bayangkan. "Sudah terlambat, Jaya," Bu Gendis berkata dengan suara penuh ketegasan. "Kalian sudah memilih jalan ini. Sekarang kalian akan menjadi bagian dari kami, dan pulau ini akan jadi rumah kalian untuk selamanya." Jaya merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah kekuatan hidupnya terkuras habis. Tapi di dalam hatinya, ada satu hal yang harus dilakukan. Dia menatap Damar, yang mata penuh ketakutan. "Damar, dengerin gue. Jangan biarin diri lu jatuh. Kita harus lari. Sekarang juga." Damar hanya mengangguk, meski tubuhnya masih terikat. Tapi ada tanda-tanda bahwa sahabatnya mulai sadar. Dia menatap Bu Gendis dengan mata penuh kebencian. "Kenapa harus manusia?" Damar berteriak. "Kenapa harus kita? Apa salah kita?" Bu Gendis tertawa dingin. "Kalian bukan hanya manusia. Kalian adalah pilihan. Kalian dipilih untuk kami. Tanpa tumbal, tidak ada kekayaan." Di belakang Bu Gendis, para bidadari semakin mendekat. Mereka mulai berdiri lebih dekat, matanya tidak pernah lepas dari tubuh Damar dan Jaya. Jaya merasakan udara di sekitarnya mulai berubah. Ada bau amis, bau darah yang makin terasa menusuk. Tanah di bawahnya terasa bergetar. Seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam bumi. "Tumbal itu," kata Bu Gendis sambil memandang ke arah para bidadari, "adalah bagian dari ritual kami. Setelah kalian selesai, kekayaan akan datang. Tapi tidak ada yang bisa kabur dari sini. Kami selalu menang." Jaya menggertakkan giginya. Ini bukan tentang hidup atau mati. Ini tentang menyelamatkan Damar, dan mungkin juga dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga yang ada, dia menggerakkan tubuhnya, berusaha mencari jalan keluar, meskipun itu tampak mustahil. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba sebuah gempa kecil mengguncang gua. Bukan gempa biasa. Batu-batu dari dinding gua mulai berjatuhan, dan sepertinya ada yang salah. Jaya merasa ada sesuatu yang menggetarkan dunia ini, sesuatu yang tidak mereka bisa kendalikan. Kenapa tiba-tiba?" Jaya terengah. Bu Gendis terlihat terkejut, matanya beralih melihat sekitar. "Ini, apa yang terjadi?" Para bidadari mulai mundur perlahan, wajah mereka tampak cemas. Mereka memandang satu sama lain, seolah merasa ada sesuatu yang tak beres. Begitu juga dengan Bu Gendis. Sepertinya mereka tahu, bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di pulau itu. Dan saat itulah, suara gamelan kembali terdengar.
Suara yang semakin keras, semakin dekat, hingga seperti mengguncang seluruh gua. Tapi ini bukan gamelan biasa. Suaranya penuh kemarahan, penuh dengan rasa tidak puas. Seolah ada kekuatan yang mengamuk, tidak ingin menyerah begitu saja. Jaya terkejut, matanya terbuka lebar. Ada sesuatu yang lebih besar dari mereka. Sesuatu yang lebih jahat, lebih kuat, dan lebih mengerikan dari apa yang mereka hadapi sekarang. Tumbal. Mereka tidak tahu apa sebenarnya yang harus mereka hadapi. Gemuruh gamelan semakin kuat, mengguncang seisi gua. Udara di sekitar mereka terasa semakin berat, seakan ada kekuatan yang tak terlihat sedang meremas seluruh tubuh mereka. Jaya merasakan tubuhnya semakin lemah. Tangannya yang terikat pada akar pohon itu seolah semakin menguatkan cengkeramannya, menariknya lebih dalam ke tanah yang terasa semakin dingin dan gelap. Bu Gendis berdiri tegak, menatap Jaya dengan tatapan yang penuh kebencian. Para bidadari di belakangnya mulai bergerak maju, langkah mereka semakin dekat. Wajah mereka masih cantik, tapi ada sesuatu yang menakutkan dalam cara mereka bergerak. Mata mereka merah menyala, seolah menunggu saat untuk menyambar. Jaya menatap Damar, yang masih terikat di sampingnya. Damar terlihat lemah, tetapi matanya penuh tekad. Sahabatnya itu mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa mereka harus melakukan sesuatu, sekarang atau tidak sama sekali. Kita nggak bisa kabur, Jay, kata Damar dengan suara bergetar. Mereka sudah terlalu kuat. Ini lebih dari sekadar sihir. Jaya menggigit bibir, merasa ketakutan mulai merayapi dirinya. Tapi ada satu hal yang jelas dalam pikirannya, dia nggak akan menyerah begitu saja. Damar, dengerin gue. Kita harus lawan mereka, kata Jaya, mencoba menguatkan dirinya sendiri. Kita nggak bisa mati di sini. Pulau ini nggak akan jadi kuburan kita. Damar mengangguk lagi, meskipun tubuhnya lemas. Jaya bisa melihat ketakutan yang jelas di wajah sahabatnya, tapi dia tahu Damar tidak akan menyerah. Saat itulah, suara gamelan berhenti mendadak. Suasana menjadi sunyi seketika. Lalu muncul suara yang lebih mengerikan, suara yang tidak asing bagi Jaya. Kalian yang datang ke sini. Suara itu bergema di seluruh gua, lebih dalam dari apapun yang pernah mereka dengar. Kalian memilih jalan yang salah. Dari balik bayangan, sesuatu mulai muncul. Bukan Bu Gendis, bukan para bidadari, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sosok itu muncul dari dalam tanah, tubuhnya hitam legam, dan mata merahnya menyala dengan penuh amarah. Sosok itu menjulang tinggi, menutupi seluruh gua dengan bayangannya. Siapa kamu? Jaya berusaha bertanya, meskipun suaranya serak dan hampir tak terdengar. Saya adalah yang kalian sebut penjaga pulau, jawab suara itu dengan nada yang dalam, penuh kebencian. Saya adalah roh yang terperangkap di sini, yang diikat oleh janji-janji palsu. Para bidadari hanya alat, dan Bu Gendis adalah perantara. Jaya merasa tubuhnya semakin tertekan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba menyedot habis keberaniannya. Tapi meski rasa takut itu merambat, ada satu hal yang menguatkan dirinya. Ini bukan akhir. Lu yang menyebabkan semua ini, kata Damar dengan suara terbata, tapi tetap penuh tekad. Benar. Suara itu semakin keras. Ini adalah harga dari sebuah keserakahan. Kalian datang mencari kekayaan, dan itu adalah harga yang harus dibayar. Tumbal. Jiwa. Kekuatan kalian akan menjadi bagian dari saya. Jaya memejamkan mata sejenak, berusaha mengumpulkan segala kekuatan yang ada. Ini bukan tentang mencari jalan keluar. Ini tentang menghentikan semuanya. Tiba-tiba, tubuh Jaya bergetar. Akar yang mengikatnya mulai melepaskan cengkeramannya. Sesuatu dalam diri Jaya mulai membangkitkan kekuatan yang tidak dia mengerti. Cahaya biru kehijauan mulai muncul di tangannya, seolah-olah dirinya sendiri terhubung dengan energi pulau itu. Dia tidak tahu dari mana datangnya kekuatan ini, tetapi dia merasa ada sesuatu yang sangat kuat dalam dirinya yang bangkit. Damar, gue tahu ini gila, kata Jaya, dengan suara penuh tekad.
Tapi kita harus lawan ini. Kita punya satu kesempatan. Damar mengangguk. Gue ikut, Jay. Kita nggak bisa diam aja. Dengan sekuat tenaga, Jaya berlari menuju sosok hitam yang semakin membesar itu. Para bidadari berusaha menghalangi, tapi Jaya terus bergerak maju, tangan yang bersinar dengan cahaya biru itu semakin kuat. Kau tidak bisa mengalahkanku, teriak sosok itu, mencoba menahan Jaya dengan kekuatan tak terlihat. Tapi Jaya tidak peduli. Dengan satu gerakan, dia melemparkan cahaya biru itu ke arah sosok hitam yang mengerikan itu. Sosok itu terhuyung, seolah terkejut dengan serangan Jaya. Tetapi sebelum dia bisa merespon, tubuh Jaya terasa terangkat, dan semuanya mulai berputar. Jaya terkulai di tanah. Tubuhnya terasa seperti dihantam ribuan batu. Cahaya biru yang muncul dari tangannya tadi seakan telah menguras semua tenaganya. Di sekelilingnya, suasana menjadi sepi, sepi yang menyesakkan. Sosok hitam yang menyeramkan itu terjatuh, tubuhnya hancur seperti retakan batu yang rapuh. Namun, sebelum Jaya bisa merayakan kemenangan kecil itu, suara gamelan kembali terdengar. Suara itu datang dari segala arah. Lembut namun menekan, seperti memanggil jiwa-jiwa yang telah terlupakan. Ketika Jaya membuka matanya, dunia di sekelilingnya berubah. Tanah yang tadinya keras kini tampak bergelombang. Seakan-akan pulau itu mulai hidup, menggerakkan dirinya, menggulung segala yang ada. Damar yang terbaring di sampingnya tiba-tiba bangkit. Wajahnya masih pucat, namun matanya kini tampak lebih tajam. Jay, kita berhasil. Damar berusaha berdiri, meskipun tampak goyah. Jaya menggelengkan kepala, masih merasa bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Gue nggak tahu, Mar. Tapi, ada yang nggak beres. Namun, saat mereka mencoba untuk berdiri, sesuatu yang lebih besar mulai muncul. Di tengah hutan yang gelap, di antara pepohonan yang seakan bergerak, para bidadari itu kembali muncul. Mereka tidak lagi berjalan, melainkan mengambang, bergerak seperti bayangan yang tidak bisa disentuh. Wajah mereka tetap cantik, namun ada sesuatu yang sangat jahat di balik itu. Jaya menatap mereka, dan rasa takut kembali menggerogoti dirinya. Kenapa kalian masih di sini? Bu Gendis, yang tadinya tampak terjatuh, kini muncul lagi dari kegelapan. Matanya yang merah menyala menyapu keduanya dengan tatapan penuh kebencian. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Bu Gendis tersenyum, tapi senyuman itu tidak lagi terlihat seperti senyuman kemenangan. Kalian pikir sudah menang? Katanya dengan suara yang penuh ejekan. Lu nggak bisa kabur dari sini, Jaya. Ini bukan akhir. Suaranya terdengar seperti bisikan yang menembus jiwa. Kalian mungkin berhasil mengalahkan penjaga pulau, tapi itu cuma bagian dari permainan kami. Pulau ini tidak pernah berhenti makan. Jaya merasa dunia di sekitarnya semakin menghilang, seperti sedang jatuh ke dalam kegelapan yang tiada ujungnya. Tiba-tiba dia merasakan tubuhnya seakan dihimpit, napasnya semakin sesak. Bidadari-bidadari itu mengitari mereka, wajah mereka yang cantik berubah menjadi wajah hampa, wajah tanpa jiwa. Kehidupan mereka adalah sebuah ilusi. Damar, yang mulai merasakan hal yang sama, mencoba berteriak. Apa yang kalian inginkan dari kita? Kenapa ini terjadi? Bu Gendis mendekat, langkahnya perlahan, namun penuh kekuatan. Kalian pikir kalian bebas setelah itu? Tidak. Kami sudah memilih kalian sebagai bagian dari kami. Kekayaan itu datang dengan harga yang tak terbayar. Jaya mulai merasa seolah tubuhnya mulai tidak lagi miliknya. Ada ikatan tak terlihat, kekuatan yang mengikatnya lebih dalam dari sebelumnya. Setiap langkahnya terasa lebih berat, dan pandangannya semakin kabur. Sampai kapanpun kalian akan terikat di sini, Bu Gendis melanjutkan dengan senyuman jahat. Kalian tidak akan bisa lepas dari kami. Kekayaan itu hanya akan datang bagi mereka yang kami pilih untuk menjadi bagian dari pulau ini. Jaya menggertakkan giginya, mencoba untuk bangkit. Ini bukan akhir. Tidak bisa. Ada satu hal yang belum dia ketahui, sesuatu yang masih bisa dia lakukan.
Apa yang benar-benar terjadi di pulau ini? Namun sebelum Jaya bisa berpikir lebih jauh, semua terhenti. Semua yang ada di sekitar mereka, para bidadari, bugendis, bahkan hutan yang bergerak, menguap ke dalam kegelapan. Seperti embusan angin yang begitu cepat, semuanya menghilang tanpa jejak. Suasana pulau yang dulu penuh dengan ketakutan kini terasa hening, seperti tidak ada apa-apa. Damar berdiri, masih tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Gue nggak ngerti, Jay. Kita berhasil, atau ini cuma ilusi? Jaya merasakan tubuhnya yang semakin lemah, dan wajahnya terlihat bingung. Apakah ini benar-benar selesai? Ataukah ini hanya bagian dari permainan yang lebih besar lagi? Namun, meskipun segala sesuatu tampak kembali normal, perasaan Jaya tidak tenang. Ada sesuatu yang masih mengganggunya. Sesuatu yang belum terjawab. Tiba-tiba, gamelan terdengar lagi. Tapi kali ini, suaranya lebih keras, lebih mengancam. Seperti suara panggilan yang tidak bisa dihindari. Pulau itu belum selesai dengan mereka. Jaya dan Damar berdiri di pantai, mencoba menenangkan napas mereka. Semua yang terjadi di pulau itu terasa begitu tak nyata, seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Mereka masih mendengar suara gamelan yang semakin keras, menggema di udara, seolah pulau itu ingin mereka tetap tinggal. Namun, sesuatu terasa janggal. Jaya menatap ke arah laut, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan, atau setidaknya harapan. Tapi semua yang dia lihat hanyalah gelombang laut yang tenang dan langit yang mulai memerah. Tidak ada lagi tanda-tanda bidadari, tidak ada bugendis, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan lain. Hanya keheningan yang mencekam. Damar menggenggam lengan Jaya, menariknya untuk berjalan menjauh dari pantai. Jay, kita harus pergi dari sini. Ini gila. Semuanya terasa salah. Jaya mengangguk, namun ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kenapa semuanya tampak begitu mudah sekarang? Tidak ada jejak pulau itu, tidak ada bukti yang menunjukkan apa yang mereka alami. Seolah-olah segala sesuatu menghilang begitu saja. Saat mereka berbalik, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Jaya merasakan tubuhnya tertarik kembali ke dalam tanah, seperti ada kekuatan yang tak terlihat menariknya. Damar, awas. Namun, Damar terlambat. Tiba-tiba, pantai itu berubah. Pasir yang dulu halus berubah menjadi gelap, seperti tanah yang basah dengan darah. Suaranya semakin keras, semakin mencekam. Jaya berusaha untuk melawan, tapi tubuhnya terasa kaku, seakan-akan tanah itu semakin menjeratnya. Kalian sudah kembali ke tempat asal kalian, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam, lebih menghantui. Jaya menoleh dengan panik. Bu Gendis, yang sebelumnya tampak hilang, kini berdiri di hadapan mereka, namun ada yang berbeda. Rambutnya yang panjang tergerai, matanya yang merah menyala semakin menakutkan. Di belakangnya, para bidadari muncul kembali, tetapi kali ini mereka tidak hanya bergerak, mereka terbang di udara, dengan senyum penuh kemenangan. Kami tidak akan membiarkan kalian pergi, kata Bu Gendis dengan suara dingin. Pulau ini adalah bagian dari kalian sekarang. Jaya merasa dirinya semakin terperangkap. Namun, yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Damar, sahabat yang selama ini ada di sisinya, tiba-tiba terjatuh ke tanah, wajahnya berubah menjadi pucat pasi. Jaya berlari menghampirinya, mencoba mengangkat tubuh Damar yang lemas. Damar, bangun. Jangan seperti ini. Tapi Damar tidak bergerak. Matanya yang tadi penuh ketakutan kini tampak kosong. Wajahnya tidak lagi milik Damar. Itu bukan sahabatnya yang selama ini dia kenal. Jaya mundur, ketakutan semakin merasuki dirinya. Apa yang terjadi, Mar? Kenapa lo? Dia sudah menjadi bagian dari kami. Suara Bu Gendis terdengar di belakangnya. Damar adalah tumbal yang sebenarnya. Jaya tidak percaya. Sahabatnya adalah tumbal yang mereka inginkan sejak awal. Semua yang terjadi, semua yang mereka alami, hanya untuk memanipulasi mereka agar akhirnya Damarlah yang menjadi korban.
Dan lebih mengejutkannya lagi, ketika Jaya melihat ke dalam mata Damar, dia melihat sesuatu yang lain. Damar tertawa. Bukan tawa sahabatnya, tetapi tawa yang sangat jahat, tawa yang bukan miliknya. Sahabatnya telah menjadi bagian dari pulau itu. Jaya, Damar berkata, suaranya bukan lagi milik Damar. Kekayaan itu datang, Jaya. Tapi tidak untukmu. Jaya mundur dengan cepat, kesadarannya mulai pecah. Apa yang baru saja terjadi? Bukankah mereka berdua yang dibawa ke pulau ini? Bukankah Damar juga yang dia bawa ke sini? Ternyata, yang sebenarnya menjadi tumbal adalah Damar sejak awal. Jaya mencoba melarikan diri, berlari sekuat tenaga. Namun, saat dia melangkah, pantai itu menghilang. Tanah yang dia pijak berubah menjadi gelap, dan tiba-tiba dia merasakan tubuhnya semakin ringan, semakin hilang. Pulau itu menelan dirinya hidup-hidup. Dia tidak bisa lari. Pulau Bidadari kembali menguasai Jaya. Ia telah menjadi bagian dari mereka. Tamat.